Pemirsa, Masjid Nabawi menyambut jemaah haji lewat ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Ya, kalimat sambutan terpampang pada layar di jalan menuju pelataran Masjid Nabawi. Ucapan selamat datang terletak di jalan menuju Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 333. Ucapan muncul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Turki, Urdu, Melayu, Prancis. Dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut bertuliskan selamat datang tamu Allah para pengunjung Masjid Nabawi. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz menggunakan Etihad Airways pukul 11:20 waktu Arab Saudi. 42 jemaah haji khusus merupakan pembimbing ibadah, dokter, dan pengurus travel. Haji khusus berada di Arab Saudi lebih singkat daripada haji reguler, kurang lebih 10 hingga 30 hari dengan biaya 500 juta rupiah. Terik matahari menyengat 42 derajat Celcius di kota Mekah menjadi tantangan berat bagi jemaah haji. 2 hari berturut-turut petugas mengevakuasi 2 jemaah lansia tumbang di area trotoar menuju terminal Jabal Ka'bah. Kedua jemaah mengalami penurunan kesadaran setelah berjalan kaki menuju terminal bus usai menyelesaikan rukun umroh. 1 jemaah dirujuk ke rumah sakit karena komplikasi jantung. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta meningkat sepanjang Maret 2026. Ya, dengan peningkatan penumpang kendaraan umum, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan berkurang sehingga mengurangi kemacetan. Inilah suasana di halte bus Transjakarta CSW Jakarta Selatan. Pagi ini, halte bus Transjakarta menjadi salah satu tempat transit warga yang ingin berpergian ke berbagai tujuan di sekitar Jakarta. Sejak Maret, pemirsa, BPS mencatat kenaikan jumlah warga yang berpergian dengan kendaraan umum, baik MRT, LRT, serta bus Transjakarta. Bus Transjakarta menjadi primadona dengan jumlah penumpang terbesar mencapai 32,13 juta pada Maret 2026. Ya, untuk mengetahui kondisi di sana ada rekan Anissa Rizkia yang kini berada di halte CSW Jakarta. Ya, selamat pagi Anissa. Bagaimanakah kondisi halte CSW di sana saat ini? Apakah ramai di sana? Ya, Pram dan juga Priska, kalau melihat pantauan kami sejak subuh tadi memang ini pergerakan penumpang ini meningkat cukup tajam di mana perharinya ada 1,4 juta penumpang yang menggunakan Transjakarta. Kalau dihimpun dari data yang berhasil kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, memang untuk penumpang sendiri ini mengalami lonjakan jumlahnya, yakni untuk Transjakarta ini meningkat angkanya dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 7,67%. Dan tidak hanya dari warga yang tadi sempat kami wawancarai begitu ya, memang mereka lebih memilih menggunakan moda transportasi umum selain jalanan Jakarta yang macet di pagi hari, terutama di jam-jam sibuk begitu, jam berangkat kerja ataupun berangkat sekolah, yang akhirnya mereka memilih untuk menaik moda transportasi umum seperti Transjakarta salah satunya. Selain itu juga memang saat ini yang dikeluhkan di ekonomi yang sulit mengakibatkan warga juga lebih memilih untuk menghemat menggunakan moda transportasi umum. Selain itu juga harga BBM yang kian naik menjadi salah satu faktor juga untuk warga ini lebih memilih menggunakan moda transportasi umum. Nah, Priska dan juga Pram, kalau dilihat di halte CSW Jakarta ini memang nampak begitu ya, kalau di jam-jam sekarang ini cukup lengang, namun dibandingkan di jam subuh, yakni dari jam 5 hingga jam 7 pagi tadi, ini terjadi kepadatan karena memang tarif khusus yang diberlakukan oleh pihak pengelola
ini diberikan senilai Rp2.000 bagi Anda yang menggunakan Transjakarta. Namun untuk saat ini di jam 7 pagi hingga malam nanti diberlakukan tarif normal yakni Rp3.500 untuk satu kali perjalanan. Nah, tentunya harapan bagi para pengguna Transjakarta untuk pemerintah dapat memperbaiki juga fasilitas umum yang ada di setiap halte, tidak hanya halte yang terintegrasi di halte CSW dari tempat kami melaporkan, namun juga perbanyak armada bus yang beroperasi setiap harinya. Demikian saya kembalikan kepada Priska dan juga Pram yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Ansa Rizkia melapor langsung dari halte CSW Jakarta dan selamat bertugas kembali. Seorang karyawan toko roti tewas dibacok orang tak dikenal di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban sebelumnya sempat cekcok mulut usai bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat hendak menyeberang jalan. Monitor 86 dan telah terjadi pembacokan di jalan. Warga Jalan Pedongkelan Pintu 1 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir jalan. Korban Ahmad yang bekerja sebagai karyawan toko ini tewas mengenaskan tersungkur di depan rumah warga dengan luka sabatan senjata tajam di bagian dada. Isak tangis sang kekasih pecah tak kuasa melihat korban tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal lantaran bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat korban hendak menyeberang jalan. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku langsung melarikan diri. Kalau korbannya kenal, kalau pelakunya cuma satu orang doang sih. Iya. Gara-gara senggolan motor. Gara-gara senggolan motor doang. Senggolan motor dikit doang, cuman dia dibuat masalah. Anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng langsung memeriksa jasad korban dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Seorang tamtama muda TNI Angkatan Laut meninggal dunia saat bertugas di kapal. Ya, namun orang tua menduga anaknya tewas dianiaya karena menemukan luka yang tak wajar. Anggota TNI AL kelas 2 Gofirul Kashfi, warga Bangkalan, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di kamarnya di dalam KRI Rajiman Wedio Diningrat. Pihak TNI AL menyebut Gofirul alias Ovi meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Sebelum dimakamkan, keluarga korban mengaku menemukan kejanggalan pada jenazah Ovi. Orang tua korban menuturkan sebelum berpulang, anaknya kerap bercerita ingin pindah kapal karena sering dianiaya seniornya. Dan besok paginya sebelum dikuburkan, dibuka semua, meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini. Bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini. Bukan di sini, seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tadi itu naik ke atas ini. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat-sangat tidak wajar. Tamtama baru TNI AL yang berusia 22 tahun ini baru bertugas di kapal sejak Februari 2026 dan menjalani masa orientasi selama 3 bulan. Belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak TNI AL dalam menanggapi pernyataan keluarga Ovi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.